Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, sebelum kita ulas bagaimana kemudian laju market di hari ini, saya ingin mengingatkan juga untuk Anda bisa berpartisipasi aktif melalui line telepon ataupun juga WhatsApp interaktif kami untuk bertanya seputar portofolio investasi Anda dan nanti akan kita ulas secara langsung. Dan langsung saja saya sapa Pak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom di sore hari ini. Selamat sore Pak Henry. Selamat sore, Pak Fajar. Ya, apa kabar Pak Henry? Baik, Pak Fajar. Baik, luar biasa. Pak Henry, ini sebelum kita mengulas satu persatu saham per saham dan juga pertanyaan dari pemirsa, kita review sejenak Pak Henry terkait market di hari ini. Ini IHSG kembali ditutup melemah, melanjutkan pelemahan yang terjadi di Senin dan juga Selasa. Apa yang kemudian bisa kita cermati lebih lanjut dari perdagangan di hari ini, Pak Henry? Ya, kalau untuk hari ini kita lihat memang ya, itu sebagian besar ya, itu indeks memang mengalami pelemahan ya. Hanya ada 3 sektor di sini, yaitu basic industry, kemudian aneka industri ya, misalnya industri, kemudian satu lagi infrastruktur yang tetap bertahan di zona hijau ya. Nah, kalau kita lihat Pak dari performa dari IHSG sendiri ya, di sini para investor disarankan lebih jangan panic selling ya bagi udah masuk posisi ya, karena ini wajar ya, koleksi wajar, karena secara umum kita melihat di sini IHSG sendiri masih tetap Pak ya bertahan di zona hijau, hanya saja memang dalam 2 pekan ini ya kelihatannya lebih ranging ya, para investor lebih lebih berhati-hati dalam mengambil kembali posisi itu Pak Fajar. Oke, berhati-hati kembali dalam mengambil posisi, sepertinya masih terlihat cukup menarik begitu ya, atau mampu bertahan di level yang mungkin saja sudah diekspektasikan sebelumnya. Tapi sebetulnya trennya sendiri seperti apa Pak Henry, terutama untuk beberapa waktu ke depan jika kita melihat ke belakang, mungkin tadi Pak Henry sempat menyebutkan masih cukup positif, tapi apakah kemudian pelemahan masih akan berlanjut atau ada level-level yang bisa kita perhatikan? Ya, secara umum sekali lagi IHSG tetap Pak masih in a good performance ya. Jadi hanya perlu diperhatikan aja ya, saat ini kan penutupan tadi di 6.277 ya, masih jauh di atas supportnya sebenarnya ya. Itu support yang terkuat itu di 5853 ya, 5853. Jadi selama masih IHSG di perdagangan di atas 6.000 itu kita masih sangat optimis ya, IHSG itu bisa kembali lagi menguji level resistennya itu di 6.500 Pak. Oke, jadi memang level supportnya ternyata masih cukup jauh begitu ya Pak Henry, ada di 5853, hari ini di 6277. Tapi untuk menuju level resisten tersebut, apakah kemudian masih akan cukup berat untuk indeks kita Pak Henry? Ya, dengan rata-rata ya pergerakan IHSG itu per hari sekitar 70 sampai dengan 80 poin. Jadi untuk bergerak ke 6.500 ya, ke level high yang sempat dicapai tanggal 21 Januari, itu perlu waktu ya, mungkin kita bicara mengenai 1-2 bulan ini Pak Fajar. Oke, 1-2 bulan ini mungkin masih cukup waktunya untuk bisa kemudian menembus level resisten tadi 6.500 menurut Pak Henry. Tapi apakah kemudian ada hal-hal yang memang akhirnya diperhatikan juga oleh investor ataupun trader di hari ini Pak Henry? Menyambung tadi kami sudah sampaikan informasi, salah satunya bank-bank BUMN ternyata akhirnya bersedia membagikan dividen, beberapa di antaranya, tapi memang jumlahnya tidak sebesar di tahun sebelumnya karena kita tahu dampak pandemi COVID-19 sepertinya cukup berat. Tapi apakah kemudian ini menjadi katalis yang tidak begitu positif untuk market di hari ini, Pak Henry? Ya, hari ini sih sebenarnya tetap Pak ya, opportunity tetap ada ya. Jadi hanya diperhatikan saja bagi yang belum masuk posisi, itu diperhatikan justru yang mengalami koreksi, kemudian yang ada indikasi rebound, itu bagi kita justru opportunity, kesempatan untuk kita masuk posisi kembali. Oke, opportunity begitu ya, meskipun ada beberapa hal yang mungkin saja menjadi kekhawatiran bagi investor, termasuk bagaimana perkembangan market global, termasuk juga di Asia yang sepertinya hari ini juga cenderungannya melemah nih Pak Henry ya? Ya benar, kemarin pun juga ditutup ya Amerika ya, Dow Jones semua cenderung melemah ya. Oke, jadi tentunya tetap ada opportunity. Nah ini yang ingin juga saya tanyakan Pak Henry, ada sektor yang juga tadi di-highlight sepertinya Pak Henry terkait dengan sektoral yang akhirnya masih mampu menghijau. Ada aneka industri, kemudian juga infrastruktur di sana yang akhirnya masih mencoba untuk membuat IHSG bertahan di teritori positif meskipun akhirnya melemah. Dari sektor-sektor ini sendiri, adakah yang cukup signifikan atau spesifik terlihat pergerakannya di hari ini? Ya hari ini kita melihat walaupun hanya ada 3 sektor ya yang mengalami penguatan tadi ya, kita tahu ada 3 tadi, yaitu
basic industry, kemudian miscellaneous industry, satu lagi infrastructure ya. Namun untuk sektor-sektor yang mengalami pelemahan pun bukan berarti tidak ada kesempatan ya. Justru di sini kita melihat di sektor finance Pak ya, perbankan ya khususnya kita melihat justru ada peluang Pak Fajar untuk kita masuk posisi kembali hari ini. Oke, justru finance yang melemah terlihat memiliki peluang begitu ya untuk bisa dijadikan pilihan. Langsung saja saya tanyakan juga menyambung tadi ada informasi terkait dengan dividen yang sudah siap dibagikan. Kita ke bank-bank BUMN, Pak Henry boleh ya untuk kita cermati Baik, juga apakah Pak kemudian Fajar, ada iya. hal-hal yang bisa kita perhatikan juga dari laju sahamnya sejauh ini. Kita awali dengan Bank Rakyat Indonesia ataupun BBRI yang hari ini juga ditutup turun 1,06% nih Pak Henry. Ya, seperti BBRI Pak ya benar ya hari ini ditutup melemah ya, ditutup melemah 1,05%, ditutup di 4.670 ya. Nah seperti BBRI pun kita lihat memang kelihatannya dalam 2 pekan ini pergerakannya itu sideways ya. Tapi sekali lagi justru melalui pelemahan ini kita ada chance ya masuk posisi kembali ya. Perhatikan Pak untuk level supportnya 4560 ya 4560 ya ada kemungkinan besok mengalami pelemahan kembali ya. Tapi pada saat dia bisa menguji ya level supportnya yaitu di 4560. Nah di situ kesempatan ya bagi kita untuk kita masuk posisi kembali ya. Oke, kesempatan untuk masuk kembali ke BBRI dengan level support di 4560. Tapi potensinya atau target price terdekat juga untuk BBRI kemana Pak Henry jika kita bisa mengambil di harga yang tadi sepertinya cukup menarik? Ya kalau BBRI rata-rata pergerakan per hari itu di range 100 ya. 100 sampai dengan 120 gitu ya. Nah kalau untuk BBRI bila besok gitu ya bisa diperdagangkan di atas ya supportnya itu di 4560 tadi ya, itu level resistance terdekat yang bisa dijadikan sebagai target yaitu di 4950 untuk BBRI. Oke, 49 begitu ya, 4.900 Iya bisa betul. dijadikan target terdekat untuk BBRI. Tapi apakah kemudian Iya. Pak Henry masih merekomendasikan BBRI ini di hold untuk jangka yang agak panjang atau menengah, atau dengan kondisi seperti ini swing-swing atau pendek-pendek saja juga bisa saja dilakukan? Ya kalau BBRI ini untuk swing trading maupun untuk investment ya, dalam arti medium to long term ini juga sangat baik BBRI. Ya, jadi both bisa Pak Fajar. Oke, both begitu ya, dua-duanya bisa Iya. saja dilakukan tergantung bagaimana kemudian horizon investasi dari para pemirsa IDX Channel untuk melihat BBRI tadi support dan juga target price sudah disampaikan oleh Pak Henry. Dari BBRI, masih dari Bank BUMN Pak Henry, yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah Bank Mandiri atau BMRI. Di mana jika kita lihat hari ini juga melemah 0,38% ke level 6.525. Apa sebetulnya yang terlihat dari laju saham BMRI sejauh ini? Ya, BMRI benar ya, hari ini pun mengalami pelemahan yang sebesar 0,38%, ditutup di 6.525 tadi ya. Nah, kalau untuk BMRI pun juga trennya hampir sama dengan BBRI tadi ya. Nah, tapi di sini reboundnya, signal reboundnya BMRI lebih kuat di sini. Ya, jadi besok kita melihat justru ada peluang Pak. Jadi apabila besok bisa dibuka ya, dilanjutkan at least ya di closing hari ini 6525 ya, boleh masuk di market price. Kemudian perhatikan untuk level supportnya yaitu di 6375 untuk BMRI ya 6375. Jadi selama diperdagangkan di atas support itu masih aman. Kemudian untuk target profitnya itu yaitu resisten yang terdekat yaitu di 6.800 untuk BMRI. Oke, support 6375, resisten 6.800. Jika belum memiliki begitu ya, ini para pemirsa yang disarankan akhirnya Pak Henry, apakah memang tadi menunggu level support tadi untuk bisa masuk? Ya, kalau untuk BMRI sih, kalau untuk BMRI itu Pak. Atau di current price ya tadi ya? Iya, signal reboundnya lebih kuat kelihatan. Jadi besok boleh masuk di current price ya, selama dia dibuka melanjutkan closing hari ini ya, 6525 Pak Fajar. Oke, reboundnya ternyata terlihat cukup kuat tadi dari Pak Henry, sementara harga terakhir di 6525 bisa juga dijadikan pilihan untuk masuk ataupun entry, sementara supportnya tadi di 6375 untuk BMRI dan juga BBRI tadi. Sementara itu bank BUMN lainnya, BBTN, Pak Henry, ini salah satu bank BUMN yang sebetulnya membukukan pertumbuhan laba cukup positif di tahun lalu, tapi sayang sekali tidak membagikan dividen, diputuskan tidak membagikan dividen, dan hari ini ditutup turun sama juga 2,04% Pak Henry di 1925. Untuk BBTN seperti apa ini? Ya,
BBTN hari ini sama ya, ditutup lemah juga ya, 2,03%, ditutup di harga 1925 tadi ya. Kalau untuk BBTN ini confirm Pak masih uptrend sebenarnya ya. Jadi kalau untuk pelemahan yang terjadi hari ini wajar ya, karena ada sebagian aksi profit taking yang sudah masuk di harga rendah ya sebelumnya. Jadi kalau bagi yang sudah take aksi profit tadi ya, boleh kembali masuk Pak besok ya. Di any price ya selama BBTN ini diperdagangkan at least ya sama dengan 1925 harga penutupan hari ini. Oke, any price selama masih berada di harga penutupan hari ini 1925. Tapi BBTN ini sebetulnya pergerakannya seperti apa sih Pak Henry, terutama range-range hariannya? Ya, kalau untuk BBTN range hariannya itu bergerak antara 90 sampai dengan 100 rupiah. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan level supportnya, yaitu di 1905 untuk BBTN, 1905, kemudian untuk resisten terdekatnya, yaitu ada di 2170 untuk BBTN. Oke, 1905, resisten 2170, tadi range hariannya juga sudah diberikan juga oleh Pak Henry, sepertinya masih ada potensi ya, bahkan tadi reboundnya atau uptrendnya masih confirm ya Pak Henry? Ya, BBTN malah confirm Pak, ya masih uptrend ini. Oke, BBTN, confirm uptrend, mungkin juga bisa menjadi salah satu pilihan bagi Anda, pemirsa, jika memperhatikan saham-saham sektor perbankan yang memang hari ini ternyata mengalami tekanan begitu ya, dengan pelemahan yang terpantau hingga penutupan di sesi kedua hari ini. Itu tadi BBTN, sementara satu saham BUMN lainnya, BBNI, yang juga tidak kalah tertekannya di hari ini, turun 2,01% ke level 6.100, Pak Henry. Apa yang kemudian bisa kita lihat juga dari BBNI? Ya, BBNI hari ini pun sama ya, juga mengalami pelemahan ya sebesar 2%, ditutup di 6.100 ya. Nah, kalau untuk BBNI, ya secara tren juga cenderung ranging ya. Jadi dengan rata-rata pergerakan BBNI itu per hari sekitar 160 rupiah ya. Jadi belum downtrend ya. Jadi ini kelihatannya para trader, investor ini masih wait and see ya. Kelihatan sekali masih menunggu ya. Karena mungkin ada tadi juga berita-berita ya, pemerintah menaikkan PPNBM dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk bagi yang masih punya posisi, disarankan untuk hold ya, disarankan untuk hold. Malah ada kesempatan untuk besok kembali ngambil posisi baru Pak ya. Kalau misalkan BBNI ini bisa dibuka at least ya di atas penutupan hari ini di 6.100 Pak ya. Oke, bahkan masih bisa di hold jika tadi minimal bisa menyamai levelnya di penutupan hari ini di esok hari 6.100 untuk BBNI. Baik, itu tadi. Tapi sorry, satu lagi Pak Henry, support dan resisten terdekat akhirnya untuk BBNI? Iya, kalau untuk BBNI support yang terdekat itu ada di 5875. Oke. 5875, kemudian untuk resistennya ada di 6375. Oke, 5875, 6375 support dan resisten untuk BBNI. Itu tadi pemirsa 4 saham Bank BUMN begitu ya, melihat pergerakannya saat ini. Hari ini 4-4-nya kompak sekali tertekan dan berakhir di zona merah. Seiring juga tadi ada informasi terkait dengan keputusan pembagian dividen dari 4 saham Bank BUMN ini sendiri. Apakah kemudian jika kita lihat sektor perbankan, terutama di waktu-waktu seperti ini, saham Bank BUMN kah yang memang cocok jadi pilihan, atau justru Pak Henry melihat ada saham-saham perbankan lainnya yang juga cukup menarik? Ya, selain tadi yang disebutkan, di sini ada 2 lagi ya, masih di saham perbankan. Mungkin pemirsa bisa pertimbangkan juga untuk saham BDMN dan juga Bank Syariah Indonesia ya, BRI. Oke. BRI ya. Oke, ada BDMN dan juga BRIS begitu ya. Dan ini juga informasinya masuk dalam saham pilihan atau rekomendasi ya dari Pak Henry ya. 2 saham perbankan ini. Langsung saja saya tanyakan berarti Pak Henry, ini bagaimana kemudian 2 saham ini akhirnya bisa menjadi cukup menarik? Kita ke BDMN terlebih dahulu. Ya, untuk BDMN ya. Untuk BDMN, di sini kita justru melihat ada rebounding signal ya. Setelah dia bergerak ranging ya selama hampir 3 minggu ini BDMN ya. Jadi kalau untuk BDMN ya, apabila besok ya diperdagangkan at least ya sama dengan penutupan hari ini 3090, boleh masuk at any price ya. Kemudian perhatikan untuk BDMN ini level supportnya, yaitu level supportnya di 3050 ya, 3050. Kemudian untuk level resistennya itu di 3.300 untuk BDMN.
Oke, support di 3.050, resisten di 3.300. Ini yang cocok untuk jangka waktu berapa lama Pak Henry untuk BDMN sendiri? Ya, BDMN juga sama Pak ya, karena ini rangingnya itu nggak terlalu besar ya. Itu di bawah Rp100 ya, rata-rata 70 sampai dengan 80. Lebih cocok ke medium to long term sih Pak kalau untuk BDMN. Oke, lebih cocok medium to long term. Jadi rekomendasinya Betul. Pak Henry untuk BDMN adalah? Baik Pak, besok ya. Kalau hari ini ya besok ya bisa dilanjutkan di harga paling tidaknya di penutupan hari ini Pak. Iya, jadi Oke, buy untuk rekomendasinya. BDMN. Iya, Rekomendasinya buy dengan harga iya, yang paling tidak sama dengan harga penutupan di hari ini, iya. support di 30 3.050, dan kosong betul. resisten di 3.300 untuk BDMN pemirsa yang masuk dalam salah satu saham rekomendasi dari Pak Henry di hari ini. Sementara itu, saham perbankan lain yang juga masuk dalam rekomendasi ada BRIS Bank Syariah Indonesia. Hari ini ditutup naik 0,75%. Pak Henry, adakah view yang bisa diberikan untuk para pemirsa? Ya, kalau untuk Bank Syariah Indonesia juga sama ya. Ini ada signal reboundingnya kuat ya. Dan hari ini pun juga di antara market yang merah ya, dia udah rebound duluan ya. Itu 0,74% ditutup di 2.700 ya. Jadi kalau untuk besok bagi yang hari ini belum keburu masuk posisi, boleh masuk di any price ya. Kemudian perhatikan untuk level supportnya untuk BRIS di 2270 ya, 2270. Kemudian kalau untuk level resistennya itu ada di 3.320 Pak. Oke, support 2270, resisten 3320. Tapi BRIS ini sendiri, Pak Henry diproyeksikan dari Pak Henry begitu ya. Apakah kemudian masih akan menjadi bintang di tahun ini? Setelah tahun lalu kita tahu pergerakannya cukup luar biasa saham satu ini. Iya, kalau untuk BRIS ini sampai dengan kuarter ke depan pun ya, kuarter kedua ya, ini cukup potensial Pak. Malah kita melihat di sini ada kecenderungan BRIS kembali menguji level harga tertingginya Pak, yaitu di 3980 ya, yang sempat dicapai tanggal 13 Januari ya. Oke, berarti masih ada potensi untuk level-level lebih tinggi ya untuk BRIS. Ya, betul Pak Fajar. Oke, jadi rekomendasinya buy juga kah? Ya, baik. Bagi yang belum masuk posisi, kalau yang sudah masuk posisi masih layak di hold ya. Oke, masih layak di hold jika sudah punya posisi. Buy jika memang ingin mengambil saham ini. Ada BRIS dan juga tadi ada BDMN. Sementara satu saham pilihan lainnya adalah BMRI ya. Tadi juga sudah kita bahas di sesi sebelumnya terkait bank-bank BUMN. Baik pemirsa, itu tadi saham-saham pilihan ataupun rekomendasi dari Pak Henry. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Nah, dari sektor perbankan, saya ingin ke sektor lainnya Pak Henry. Yang juga tadi kami sudah highlight sedikit terkait dengan sektor konstruksi. Hari ini juga beberapa saham emiten konstruksi mencatatkan penguatan. Ada Wika di sana naik 3,58%, Waskita Karya menguat 3,18%, dan ada PTPP yang juga naik 4,82%. Kita ke Wika terlebih dahulu. Hari ini naik 3,58%. Pak Henry, ada highlight apa untuk Wika di hari ini? Ya, Wika ya, Wika yang sebelumnya itu cenderung bergerak ranging ya, setelah mengalami pelemahan ya sejak akhir Januari tadi ya. Nah, hari ini justru kita melihat Pak ada signal penguatan ya, cukup clear dari Wika. Dan hari ini ternyata menguat ya, 3,58%, ditutup tadi di harga 1735 ya. Jadi bagi yang sudah masuk posisi ya hold, kemudian yang belum masuk posisi, besok pun masih ada peluang penguatan ya bagi Wika ya. Jadi boleh masuk di any price ya, dengan perhatikan level supportnya, yaitu di level low hari ini ya, yaitu di 1690 ya, 1690 level supportnya. Kemudian kalau untuk level resistennya itu ada di 2220 kalau untuk Wika. Oke, support 1690, resisten 2220. Hari ini Wika ditutup naik di level 1735. Dan dari Wika, Pak Henry yang juga tadi sudah diberikan sedikit proyeksinya, bagaimana dengan Waskita Karya yang juga hari ini sama naiknya lebih dari 3%? Ya, WSKT ya, WSKT hari ini pun juga sama mengalami penguatan ya, 3,18%, kemudian harga ditutup di 1460 ya. Nah, kalau untuk WSKT, Waskita Karya ya, ini pun sama Pak ya, trennya tuh nggak berbeda jauh sama Wika tadi ya, sempat mengalami pelemahan, kemudian bergerak ranging ya, jadi ada signal penguatan Pak, cukup strong di sini, cukup kuat ya. Jadi besok bagi yang belum sempat masuk posisi hari ini, boleh masuk juga di any price dengan memperhatikan untuk level supportnya di 1440
Oke. 1440. Kemudian untuk level resistennya, ini roomnya masih cukup lebar ya di 1835 untuk WSKT. Oke, 1440 resisten di 1835 any price boleh saja dieksekusi tadi menurut Pak Henry untuk Waskita Karya yang hari ini ditutup di level 1460. Dari Wika dan Waskita, satu lagi Pak Henry sektor konstruksi ada PTPP ini bahkan kenaikannya secara persentase lebih tinggi 4,82% di hari ini. PTPP apa yang bisa diberikan view-nya untuk para pemirsa? Ya, PTPP cukup besar ya, kenaikannya 4,82%, ditutup di 1630 ya. Nah, kalau untuk PTPP juga trennya mirip Pak ya, mirip banget nih, kompak dengan WSKT tadi ya. Kemudian kalau udah yang masuk posisi di hold, nah yang belum masuk posisi ini penguatannya masih cukup lebar ya, karena dia range-nya itu rata-rata di 60 sampai dengan 65 rupiah ya. Jadi ada potensi Pak untuk terus ya bergerak menguji level resistennya itu di 2220 ya, 2220. Kemudian perhatikan untuk level supportnya yaitu level low yang sempat diuji hari ini yaitu di 1575 Pak. Oke, baik. Jadi kurang lebih pergerakannya hampir mirip begitu ya. Dan kita lihat Iya. tadi level-level yang bisa diperhatikan untuk PTPP yang sudah dijelaskan oleh Pak Henry. Ada Wika, Waskita Karya dan juga PTPP. Tapi sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Dan untuk mensummary-kan sektor konstruksi, apakah kemudian tahun ini akan lebih menarikkah sektor ini Pak Henry, mengingat di tahun 2020 lalu dampaknya sangat luar biasa bagi bisnis sektor konstruksi terutama juga tadi emiten-emiten BUMN dan juga non-BUMN? Ya, secara umum sih sektor konstruksi ya, dia masuk di sektor infrastruktur. Itu memang sejak pertengahan Januari sudah bergerak ranging ya. Tapi masih tetap Pak ini berada dalam uptrend confirm. Jadi kalau untuk emiten-emiten di konstruksi Pak, sesuai dengan itu ya, jalan dengan program pemerintah ya, itu kita di infrastruktur itu kan merupakan salah satu program utama ya, diperhatikan Pak Presiden ya. Jadi menurut saya pun Pak, untuk emiten-emiten masih berpeluang besar Pak ya, untuk terus melanjutkan penguatan. Oke, masih berpeluang besar untuk melanjutkan penguatan seiring dengan fokus pemerintah yang tentunya masih akan banyak menggunakan jasa dari sektor ini begitu ya, sektor konstruksinya juga masuk dalam sektor infrastruktur. Hajar, ya. Oke, baik. Itu tadi 3 emiten di sektor konstruksi, pemirsa. Semoga juga bisa menjadi pilihan bagi investasi Anda. Sementara itu kita bergeser ke pertanyaan pemirsa. Pak Henry, ini sudah cukup banyak yang bertanya. Baik. Kita coba ulas satu-satu ya Pak Henry ya. Ada Baik, yang bertanya dari Pak Tony di Jakarta. Selamat sore Pak Tony, menanyakan 2 saham. Nih ada saham Doit yang juga ditanyakan sudah punya di 424. Dan Garuda Indonesia sudah punya di 420. Bagaimana ini sarannya Pak Henry? Kita ke Doit terlebih dahulu, sudah punya posisi di 424. Oke, kalau untuk Doit ya Pak ya, Doit hari ini mengalami pelemahan ya, 1,58%, ditutup di 372 ya. Kalau untuk Doit ini sih masih wajar ya hari ini mengalami pelemahan karena selama satu pekan ini ya mengalami penguatan. Jadi Doit apabila masih masuk masih pegang posisi tadi Pak Tony ya, layak di hold Pak. Ya hanya saja perhatikan untuk level supportnya ya, itu ada di 286 ya, masih cukup jauh di 286 ya. Kemudian untuk level resistennya itu ada di 420 kalau untuk Doit. Oke, Doit masih bisa di hold begitu ya. Tadi level support dan juga resisten bisa diperhatikan. Meskipun tadi sepertinya portofolionya agak cukup tinggi ya. Posisinya di 424 untuk Pak Tony di Jakarta. Satu saham lainnya Garuda Indonesia akan kita ulas usai jeda ya Pak Henry. Baik Pak Fajar. Dan pemirsa Jam Beracak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.